Selamat datang teman-teman semuanya. Untuk materi array kita lewati, jadi kita langsung masuk dalam materi structs untuk demo program. Jadi ini tutorial pertama ya untuk di mata kuliah kita struktur data. Nah, mungkin teman-teman harusnya sudah tahu. Saya kasih nama main.go. Tapi sebelum itu seharusnya ketika pertama kali kita menyiapkan, kita buka terminal, kemudian kita ketikkan go init mode, kemudian nama foldernya di sini saya kasih demo struts1. Go mode init demo, maaf salah, jadi go mode init demo struts1. Nah, setelah berhasil seharusnya muncul go.mode. Kalau kita buka di sini ada versinya dan di sini modulnya apa, modul dari satu folder ini. Oke, kita tinggalkan. Kemudian tutorial kita pertama sebesar ini kita. Tutorial pertama kita adalah membuat structs array, sudah selesai harusnya. Kita package main, kemudian kita import fmt, kemudian kita tulis function main seperti biasa. Jadi untuk memastikan semuanya berjalan dengan bagus, saya pakai hello world program structs demo ke-1. Untuk running programnya kita cukup tinggal tulis go run nama filenya. Nah, kalau sudah berjalan seperti ini clear, nggak ada masalah. Nah, tugas pertama kita adalah membuat structs. Jadi saya definisikan structsnya di sini. Caranya type, kemudian nama structsnya apa. Kalau di kelas itu saya kasih karyawan. Kemudian structs kurung buka kurung kurawal tutup, kemudian kita enter. Nah, langkah selanjutnya setelah membuat definisi structsnya adalah kita membuat apa ini namanya, atribut pada structsnya. Ada apa aja? Standar saya tulis ID karyawan, saya pingin ID karyawan sebagai integer tanpa koma, tanpa semikolon, kita langsung tekan enter. Kemudian kita tulis nama karyawan, saya pingin string, kemudian alamat karyawan saya pingin juga string, saya typo, kemudian nomor telepon karyawan saya pingin ada 2 nomor telepon, maka saya tulis gini 2 sini string, yang berarti bahwa nomor telepon karyawan ini nanti akan ada 2 data. Selebihnya ini kan hanya contoh ya, ini contoh, jadi nanti teman-teman bisa kita save, otomatis dia akan menyesuaikan kalau pakai VS Code ataupun pakai Golang sama. Oke, sementara seperti ini selesai untuk definisi structsnya. Terus langkah selanjutnya adalah membuat input dari structsnya di sini. Jadi untuk membuat input, maka kita perlu sebuah variabel untuk mendeklarasikan karyawannya. Variabel saya tulis karyawan 1 dengan tipe datanya karyawan.
harusnya pakai sama dengan. Nah, cara seperti ini untuk mengisikan. Jadi di sini karyawannya kecil, di sini karyawan. Nah, benar. Karyawannya gede sama dengan ini. Kemudian langkah berikutnya adalah menuliskan ID karyawan, saya tulis 1. Kemudian nama karyawan saya string ya, saya tuliskan Kurniawan. Alamat karyawan saya tulis Surabaya Sidosermo, alamat saya di Sidosermo. Nomor telepon karyawan karena di sini ada 2 ya, karena di sini ada 2 string, maka kita bisa menggunakan tanda kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup. Kemudian di sini tempat untuk menyimpan array-nya, jangan lupa tipe datanya dulu. String. Tipe datanya string di sini. Nomor telepon 03862118031, nomor saya sebenarnya ya. Kemudian untuk yang kedua 031, sudah nggak hafal nomor rumah, saya kasih seperti ini. Ini kenapa merah? Merah karena belum dipakai, itu cirinya dari golang. Oke, yang pertama di luar main ya definisinya, untuk eksekusinya di dalam main. Saya kasih ini. Pembuatan data karyawan pertama. Nah, untuk untuk outputnya kita bisa pakai beberapa cara. Jadi cara yang paling gampang adalah pakai fmt println, kemudian langsung aja kita tulis karyawan pertama. Oke, kita coba ya. gorenmain.go. Oh, salah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. 1 untuk ID, nama saya, alamat, teleponnya ada 2. Ini kan nggak bagus, tapi ada datanya. Tinggal kita tinggal kita rapikan outputnya. Jadi ini kita nggak pakai, kita pakai yang seperti ini aja. Nama karyawan kita pakai /t sama kayak ada di sama kayak di C++. Kemudian kita panggil structs-nya, nama variabelnya dulu karyawan 1 dot id karyawan. Oh, ini karena nama karyawan, kita balik. Mau coba kita kopas. Di sini saya pingin ID karyawan, ternyata lebih lama. Alamat karyawan di sini, alamat karyawan. Nah, ini lebih cepat. Kita copy nomor handphone karyawan. Nah, ini kita ganti dengan nomor telepon karyawan tapi indeksnya yang ke 0. Nomor rumah telepon, nomor telepon rumah, nomor telepon karyawan. Di sini kita ganti nomor telepon tapi 1. Kita coba untuk running programnya. Nah, ini sudah keluar tapi nggak terlalu rapi ya. Kita nggak terlalu rapi di sini tapi sudah keluar, jadi biar rapi. 1 2 3 di sini 1, di sini 1. Nah, nice. Nih, nama karyawan, ID karyawan, alamat karyawan,
dan selebihnya. Oke, video kita selesaikan di sini dulu, kemudian kita lanjutkan di struts, masih struts tapi struts untuk bagian yang kedua yang lebih kompleks. Terima kasih.